Webinar doang 3 hari ngiklan bisa masuk omset 30 jutaan ya. Nih lu lihat 30 jutaan. Ya kelihatannya enak, tapi kalau kalian lihat angka ini dan lihat grafiknya di sini itu menurun ya kan. Nah, grafik menurun ini berarti ada suatu masalah. Kalau kita salah ambil keputusan, maka bisa jadi jelek hasilnya. Dan di part ini gua akan ngejelasin, gua akan ngebedah dan ini videonya akan panjang sekali karena ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya. Dan di series jual rekaman ini untuk beli mobil, kita masih pakai struktur yang sama, yaitu TOFU, MOFU, BOFU. TOF, MOF, BOF ya. Kenapa nggak ganti sistem? Karena yang masalah itu bukan strukturnya, tapi jenis produk yang kita jual itu berbeda. Kalau sebelumnya kita jualannya tuh webinar yang live, dan sekarang kita jualnya kan rekamannya. Itu beda konteks sudah. Secara psikologi market juga beda. Kalau live itu urgensinya alami, sedangkan kalau rekaman itu nggak ada urgensinya. Kita harus buat urgensi sendiri. Jadi mau nggak mau gue akan matiin konten yang lama. Kenapa? Karena yang lama kan kita ngebahasnya secara live, dan kita ngasih tanggal nih, tanggal berapa webinarnya langsung dibawakan oleh si pematerinya. Di konten iklan yang baru, kita hilangkan itu semua dan kita buat urgensi yang berbeda. Nah, sekarang gue akan ngebedah strateginya seperti apa, kontennya juga seperti apa. Yang pertama adalah di level top. Top kita tetap sama. Kita akan pakai cold audience. Lu mau pakai lookalike audience 1-3%, lalu interest, lalu broad targeting juga boleh buat yang belum punya audience. Plus gue pakai ASC plus, dan di sini ada top kreatif, itu terdiri dari edukasi, pain problem, dan juga teaser insight. Contoh konten iklannya seperti apa di level top kali ini yang gue pakai, kalian bisa lihat ini. Hati-hati kena denda pajak karena tahu cara lapor SPP pakai konteks. Saya sudah siapkan rekaman webinar yang isinya ada panduan lengkap untuk kalian, sehingga kalian bisa lapor SPT via konteks dengan mudah, baik untuk kalian orang pribadi dan juga perusahaan. Jadi buat kalian yang belum sempat join webinar saya kemarin, kalian bisa tonton berulang-ulang rekaman webinarnya. Buat kalian mau, segera klik link bawahnya. Lanjut, berikutnya adalah kampanye kedua, yaitu MOV, yaitu kita pakai warm audience, pakai custom audience Instagram, web visitor, video views, custom audience, dan di exclude dengan purchase kita pakai non ASC, jadi kita matiin untuk ASC-nya. Dan MOV kreatif ini terdiri dari social proof, potongan materi, dan juga list materi yang akan dibawakan di dalam rekaman webinar. Kalian bisa lihat di video ini konten iklannya. Buat kalian yang ketinggalan webinar saya kemarin, tenang aja, kalian masih bisa beli rekaman webinarnya. Aksesnya semua hidup, jadi kalian bisa tonton secara berulang-ulang sampai khatam. Juga termasuk bonus ibu konteks dan template pajak untuk memudahkan urusan perpajakan kalian. Buat kalian yang mau dapat aksesnya, buruan klik di bawah. Yang ketiga adalah kampanye BOF, yaitu kampanye yang isinya adalah hot audience. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke website, orang-orang yang sudah isi form, dan orang-orang yang belum purchase atau belum beli. Di sini kita pakai di targeting lagi, jadi kita pakai non ASC, jadi matiin untuk advantage sales plus campaign-nya. Pakai BOF kreatifnya itu terdiri dari hard selling, promo, harga rekaman, dan urgency. Contoh iklannya seperti ini kreatif. Kalian nggak perlu hire konsultan mahal untuk laporan SPP tahunan orang pribadi. Cukup tonton video tutorial konteks dari saya, maka kalian bisa lapor SPP tahunan orang pribadi secara mandiri. Kalian yang mau aksesnya, klik link bawah ya. Nah, penerapannya seperti apa? Kita langsung masuk aja ke dalam dashboard Meta Ads-nya, ada di sini ya. Nah, di dashboard Meta Ads ini kita pakai kampanye yang udah lama ya. Ini rubah kita tanggalnya di tanggal 12-14. Jadi kita pakai kampanye yang udah lama ya, yang sudah lama udah berjalan nih dari tanggal 16 Januari. Ini gua pilih yang TOF. Lalu yang MOV gua pilih juga salah satunya yang ada di sini ya, yang MOV. Ini yang TOF dan ini yang BOF, right? Dan kita coba lihat gimana hasilnya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, ini gua matiin semua nih. Ini konten iklan yang lama ya. Gua rubah jadi konten yang baru, yang rekaman masukin ke sini, baik itu TOF, MOV, BOF ke masing-masing campaign. Jadi gua nggak bikin campaign baru, gua manfaatin campaign yang lama nih. Tinggal masukin aja konten iklannya. Begitu juga di akun yang kedua, sama kampanye-kampanye yang lama seperti ini. TOF, lalu ini MOV, dan ini BOF-nya. Nah, gue masukin konten-konten iklan baru ke dalam campaign yang lama. Kenapa kita masukin ke campaign yang lama? Supaya algoritmanya nggak learning lagi. Ya, jadi udah ada di campaign yang lama, itu historinya seperti apa, runningnya. Meskipun kita udah sempat berhenti kurang lebih selama 7 hari ya. Tapi kita masukin aja ke campaign lama. Kecuali kalau misalkan di campaign lama nanti hasilnya jelek, baru lu bisa bikin campaign yang baru. Tes di campaign yang baru. Kita juga ngadain kok tes di campaign yang baru. Ini kita ada akun iklan yang baru. Nah, di sini ini tanpa menggunakan custom audience dan lain-lain, kita pakai testing yang baru dan masih bagus hasilnya. Tapi itu nanti, right? Kita bahas yang ini dulu. Langsung aja kita bahas hasilnya gimana 3 hari beriklan di tanggal 12 sampai 14 Februari. Kita lihat spendingnya kita di angka 6.849.000 ya kan. Dan ada berapa campaign ini yang bisa dibilang boncos ya, seperti ini. Dia ngabisin 400.000 lebih dan hanya satu purchase dengan harga produk kita paling tinggi 499. Ini juga ROAS-nya 0,7. Ini ROAS-nya cuma 1, ini ROAS-nya cuma 1, dan ini kita matikan ya. Ini gua matiin. Lanjut berikutnya. Ini ada satu kampanye BOF lagi ya. Di sini dia per purchase-nya 333.000 dan ini ROAS-nya jelek. Gue matikan juga. Dan ini BOF scale out juga hasilnya jelek. Udah pasti gue matikan. Di akun iklan yang kedua kita cek. Di sini ada yang spend tapi nggak ada hasilnya. Di sini ada yang spend juga ratusan ribu nggak ada hasilnya. Dan sini ada yang spend tapi hasilnya bagus. ROAS-nya bisa di 4,9 sama 4,0. Ya kan, total spendnya di 2.161.000. Artinya dua akun iklan itu kita spendingnya kurang lebih itu di angka 9 jutaan ya, di angka 9 jutaan, dan untuk perolehan omsetnya itu di 31 jutaan. Artinya kita bersih itu dapat di angka 22.266.000 selama 3 hari ya. Nah, kalau lihat angkanya profit kita itu oke, aman. Tapi lagi-lagi lihat nih di sini, ini menurun. Ini menandakan sesuatu, ada yang bermasalah sama cara kita beriklan atau dari kreatif yang kita pasang. Hipotesa gua sejauh
sejauh ini adalah karena marketnya ini adalah market yang lama, jadi audiens lama, yang masih panas pakai database lama, dan audiens warmnya itu langsung habis karena budget iklan yang lumayan gede. Kita kan spending tadi selama 3 hari 9 juta ya, langsung habis tuh. Akhirnya apa? Dia menurun untuk penjualan. Dan ingat lagi kalau live webinar itu ada efek FOMO, sedangkan rekaman itu nggak ada ya. Dan sekarang kita punya dua opsi ya. Yang pertama adalah kita naikin budget, atau yang kedua, gua akan ngerombak angle konten iklannya total, dan kalau salah pilih itu bisa makin hancur. Nah, tapi gua akan praktekin dua-duanya. Yang pertama yang akan gua pilih itu adalah kita akan naikin budgetnya terlebih dahulu, dan kita akan lihat 3 hari ke depannya seperti apa, apakah hancur atau malah justru lebih bagus. Coba kalian komen di bawah. Lanjut, kalau rame kita lanjutin.